Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, apa kabar? Gua kali ini bakal bahas film zombie asal Korea yang cukup legend, di mana film besutan sutradara Yoon Sang-ho ini banyak masuk dan mendapat penghargaan di berbagai festival film yang diadakan. So, gak usah banyak basa-basi, ini dia Train to Busan. Film ini diawali dengan bocornya laboratorium YS Biotech, sehingga setiap orang yang melintas di wilayah sekitarnya harus disterilisasi terlebih dahulu untuk mencegah hal buruk terjadi. Kemudian terlihat seorang pengemudi pick-up yang menabrak seekor rusa dan membuatnya mati. Namun anehnya, tak lama setelah itu, rusa tersebut kembali bangkit dan hal ini menjadi pertanda dari semua bencana yang akan terjadi. Cerita kemudian berpindah pada seorang manajer di perusahaan investasi yang selalu sibuk dengan pekerjaannya. Dia adalah Sok-woo yang juga seorang single parent dengan satu orang putri bernama Su-an. Dan dengan kesibukannya itu, membuat Sok-woo tidak memiliki banyak waktu untuk putrinya. Kebetulan di hari itu, Su-an berulang tahun, di mana untuk hadiahnya, dia ingin pergi ke Busan agar bisa menemui ibunya, alias mantan istri dari Sok-woo. Sok-woo terlihat cukup keberatan dengan hal itu, karena hubungannya yang sangat tidak baik dengan mantan istrinya. Tapi demi kebahagiaan Su-an, dia akhirnya mau untuk mendampingi Su-an untuk pergi ke Busan. Tak lama setelah itu, ibu Sok-woo menasehatinya agar bisa bicara dari hati ke hati dengan mantan istrinya untuk bisa menyelesaikan semua masalah demi kebahagiaan Su-an. 수환이 생각도 해야지. 엄마, 제가 알아서. Esoknya Sok-woo dan Su-an segera menuju ke stasiun, di mana di kereta yang sama dengan yang mereka tunggangi juga ada serombongan tim bisbol SMA, yang salah dua di antara mereka adalah Yongguk dan juga Jin-hye. Di kereta juga ada seorang nenek dan juga adiknya yang sudah nenek-nenek yang kebetulan satu gerbong dengan Sok-woo dan juga Su-an. Kemudian sesaat sebelum kereta berangkat, tanpa diketahui oleh petugas, ada seorang wanita yang bergelagat cukup aneh yang menerobos masuk ke dalam kereta. Sementara Su-an juga sempat melihat seorang petugas stasiun yang tiba-tiba diserang oleh seseorang, tapi dia mengira jika itu bukan hal yang besar. Lalu saat akan ke toilet, dia dan beberapa petugas kereta menemukan seorang gelandangan yang bersembunyi di dalam kereta. Gelandangan itu terlihat sangat ketakutan dan terus mengatakan jika semua orang akan tewas. Setelahnya, Su-an juga bertemu dengan seorang pria besar bernama Sang-hwa yang tengah menunggu istrinya yang ada di dalam toilet. Sementara Sok-woo akhirnya sadar jika Su-an tidak ada di sampingnya. Di saat yang sama, tersiar berita kekacauan yang disebabkan orang-orang yang saling menyerang satu sama lain. Sedangkan wanita sebelumnya yang menerobos masuk ke dalam kereta terlihat mengalami kejang-kejang dan akhirnya ditemukan oleh seorang prami alias pramugari kereta. Tapi saat prami tersebut berusaha untuk menolongnya, si wanita tiba-tiba menggigit prami tersebut layaknya zombie. Hingga saat sampai di gerbong tim bisbol, si wanita juga menyerang orang-orang yang ada di sana. Sedangkan prami yang digigit sebelumnya akhirnya juga berubah menjadi zombie. Semua orang begitu ketakutan dan berusaha melarikan diri dari gerbong itu. Di saat yang sama, Sok-woo yang sedang mencari Su-an juga akhirnya melihat orang-orang yang sudah berubah menjadi zombie. Beruntung dia akhirnya menemukan Su-an yang baru saja keluar dari toilet. Sok-woo pun langsung membawa Su-an untuk pergi dari sana, hingga laju mereka terhenti karena di depan mereka terdapat zombie yang sedang memangsa seseorang. Kebetulan Sang-hwa dan juga Geong istrinya yang tengah hamil ada di dekat mereka. Sang-hwa pun langsung membantunya untuk menghindari zombie tersebut. Tapi saat Sok-woo sampai di gerbong yang aman, dia malah menutup pintu dan mengabaikan Sang-hwa dan juga Geong. Beruntung Su-an mengatakan jika dia mengenali Sang-hwa, sehingga Sang-hwa dan juga istrinya akhirnya bisa masuk. Menyadari para zombie akan menyerang jika melihat mereka, Geong pun langsung mengambil koran untuk menutup pintu kaca tersebut. Sedangkan Sang-hwa terlihat marah kepada Sok-woo yang membuat nyawa dia dan juga istrinya terancam. 이런 새끼가 다 있어. 말 조심해요. 당신만 위험했던 거 아니니까. 너 나한테 할 얘기 좀 있지 않으세요? Tak lama setelah itu, Sok-woo pun menerima telepon dari ibunya, dan dari yang terdengar bisa dipastikan jika ibu Sok-woo telah menjadi korban dari amukan zombie. Hal itu jelas membuat Sok-woo cukup terguncang, apalagi di saat yang hampir bersamaan dari arah luar kereta terlihat banyak orang yang saling memangsa. Setelah itu, penumpang pun beralih ke gerbong lain yang dirasa lebih aman. Kemudian dari pengeras suara, masinis pun memberitahukan jika kereta akan berhenti di stasiun Daejeon karena di sana sudah banyak militer yang berjaga, sehingga para penumpang bisa lebih aman.
aman. Sok-woo kemudian pergi untuk menelpon kenalannya, yang kemudian dia mendapatkan informasi jika para penumpang kereta akan dikarantina langsung begitu sampai di stasiun Daejeon. Sok-woo pun meminta agar kenalannya itu bisa membantunya agar bisa lolos dan tidak perlu menjalani karantina karena dia merasa kasihan pada Su-an. 미대나 지금 우리 딸이랑 같이 있다. Sesampainya di Daejeon, para penumpang pun mulai turun. Sementara itu, ada seorang penumpang yang juga seorang pebisnis bernama Yeon-suk datang menghampiri masinis untuk memberitahu jika Daejeon sudah dikarantina dan dia menyarankan agar terus melanjutkan perjalanan ke Busan yang ternyata masih aman. Masinis pun kemudian bergegas untuk mengejar para penumpang yang terlanjur turun untuk memberitahu hal tersebut. Di sisi lain, Sok-woo terlihat membawa Su-an untuk melalui jalur berbeda dari kebanyakan penumpang lain. Dari belakangnya menyusul gelandangan yang sebelumnya yang ternyata mendengar percakapan Sok-woo di telepon. Sementara Sang-hwa, Geong, serta penumpang lainnya dibuat kocar-kacir saat mendapati para tentara yang berjaga di sana ternyata sudah berubah menjadi zombie. Di saat yang sama, Sok-woo yang sedang berusaha untuk memeriksa keadaan malah dibuat kalang kabut saat melihat banyak zombie yang sudah mendekati Su-an. Beruntung Sang-hwa dan juga Geong berhasil menyelamatkan Su-an. Sementara Sok-woo dan juga si gelandangan juga harus bersusah payah untuk bisa lolos dari kepungan zombie. Semua penumpang mencoba sebisa mungkin untuk bisa kembali ke kereta, di mana Jin-hye, si gadis SMA, bersama dengan seorang prama berhasil menyelamatkan adik dari si nenek yang sedang dihadang zombie. Sedangkan si nenek sendiri berhasil diamankan oleh Geong bersama juga dengan Su-an, yang kemudian dibuat kaget oleh si gelandangan yang meminta agar mereka membuka pintu gerbong agar dia bisa masuk. Di gerbong lain, Yeon-suk terus mendesak prama untuk menghubungi masinis agar segera mungkin menjalankan kereta. Padahal saat itu, prama dan Jin-hye sangat keberatan karena masih banyak penumpang yang belum masuk ke kereta. Tapi demi keselamatan, kereta akhirnya mulai bergerak. Sementara itu, Sok-woo, Sang-hwa, dan beberapa murid SMA, termasuk Yong-guk, terlihat tak kuasa menahan serbuan zombie. Mereka pun segera melarikan diri ke kereta, di mana dalam perjalanannya hanya Yong-guk, Sok-woo, dan juga Sang-hwa yang berhasil selamat. Di dalam kereta, Yong-guk langsung menelpon Jin-hye yang kemudian memberitahu jika dia dan penumpang lainnya berada di gerbong 15. Sementara Sang-hwa mendapatkan telepon dari Geong yang memberitahu jika dia, Su-an, dan beberapa orang lainnya sedang terdesak oleh para zombie di toilet gerbong 13. Sedangkan mereka bertiga sendiri sekarang berada di gerbong 9. Mereka pun segera mengambil senjata seadanya dari tas penumpang, dan ketika masuk ke gerbong 10, mereka langsung menghajar para zombie yang ada di sana. Namun begitu memasuki gerbong 11, zombie yang ada di sana adalah teman-teman dari Yong-guk yang tentu membuat Yong-guk tidak tega untuk menghajar mereka. Beruntung saat mereka terdesak, di saat yang sama kereta melintas di dalam terowongan yang membuat keadaan menjadi gelap dan membuat zombie kehilangan penglihatan sehingga mereka berhasil lolos dari gerbong tersebut. Berkat kejadian itu, mereka bertiga pun menyadari jika zombie sangat sensitif pada cahaya dan juga suara. Sehingga untuk lolos dari gerbong 12 kali ini, Sok-woo menggunakan HP milik Sang-hwa untuk dia telepon, sehingga para zombie pun terpancing dengan nada dering yang berbunyi. Dan akhirnya, mereka berhasil ke toilet gerbong 13, di mana Geong, Su-an, si nenek, dan si gelandangan berada. Namun mereka harus segera kembali bersembunyi saat keadaan kembali terang. Lalu sambil melepas ketegangan, Sok-woo dan Sang-hwa kembali mengatur rencana untuk menuju ke gerbong 15. 가야지. 2분 정도 볼 수 있는 터널이 있어요. Sementara Yong-guk memberi kabar pada Jin-hye jika dia dan beberapa orang lainnya sedang menuju ke gerbong 15. Sialnya begitu Jin-hye memberitahu pada yang lain, semua orang yang ada di sana langsung menentang rencana itu karena takut mereka yang akan datang telah terinfeksi. 그게 무슨 말씀이세요? 야, Kereta pun akhirnya kembali melintasi terowongan. Sok-woo dan yang lainnya mulai bergerak, di mana mereka menggunakan tempat koper untuk bisa lolos dari gerbong 13. Sialnya di saat terakhir, si gelandangan malah jatuh. Sok-woo pun segera membantunya. Namun belum sempat bergerak, kereta kembali terang, sehingga mereka harus segera sembunyi. Sebelum akhirnya, mereka hampir ketahuan, dan tak ada pilihan lain, mereka harus segera melarikan diri. Di mana saat Sok-woo dan juga si gelandangan berhasil masuk ke gerbong 14, Sang-hwa harus menahan pintu, agar zombie tidak ikut masuk. Tak
tinggal diam begitu saja, Sokwu pun ikut membantu Sangwa. Sementara Yongguk terus berupaya untuk bisa membuka pintu gerbong 15 karena ternyata Jinhae sudah dibungkam, HP-nya juga sudah dihancurkan oleh Yeonsuk untuk bisa menghalangi mereka masuk. Tak menyerah begitu saja, Yongguk akhirnya bisa menghancurkan pintu pertama. Melihat hal itu, Yeonsuk dan para penumpang lainnya langsung berusaha menahan pintu kedua. Dan di saat itulah adik dari si nenek akhirnya melihat kakaknya yang masih hidup dan membuat dia akhirnya ikut membantu Jinhae melawan para penumpang untuk bisa membukakan pintu. Di sisi lain, keadaan semakin gawat saat tangan Sangwa malah tergigit zombie. Merasa tak ada pilihan lain, Sangwa meminta agar Sokwu bisa menyelamatkan Geong istrinya, sementara dia akan menahan para zombie. Namun sebelum itu, Sangwa memberikan nama Yeon Suyun untuk calon bayi mereka. Singkat cerita, dengan bantuan Sokwu, mereka akhirnya berhasil membuka pintu dan masuk ke gerbong 15. Naasnya si nenek malah mengorbankan dirinya agar Haeyoung dan juga Suan bisa selamat. Yang jelas hal tersebut membuat adiknya sangat terguncang. Sokwu yang begitu marah kemudian langsung menghajar Yeonsuk yang sangat egois dan hanya memikirkan keselamatan dirinya sendiri. Tapi Sokwu juga tak mampu berbuat banyak karena semua orang yang ada di sana malah berpihak pada Yeonsuk dan ikut mengusir mereka yang baru saja datang. Dengan perlakuan itu, Sokwu dan lainnya ditambah Jinhae akhirnya memilih untuk pergi dari sana. Sementara itu, tanpa disadari semua orang, adik si nenek malah membuka pintu gerbong 14 karena marah pada orang-orang yang membuat kakaknya tidak selamat. Alhasil gerbong 15 pun langsung diserbu oleh para zombie. Di tengah keputusasaan semua orang, Sokwu terus berusaha untuk menenangkan Suan. Tak lama setelah itu, Sokwu mendapatkan telepon dari stafnya yang kemudian memberitahu jika Busan menjadi wilayah yang aman dari wabah zombie. Stafnya juga memberitahu jika virus zombie yang mewabah sekarang bersumber dari YS Biotech yang ternyata didanai oleh perusahaan Sokwu bekerja. Dan jelas itu membuat Sokwu dan juga stafnya merasakan beban tersendiri atas semua kekacauan yang terjadi. Hingga tak lama setelah itu, kereta malah mulai berhenti di sebuah stasiun karena rel terhalang bangkai kereta lainnya. Masinis kemudian memberikan arahan agar mereka yang masih selamat bisa segera turun. Merasa bertanggung jawab, masinis kemudian turun untuk bisa mencari kereta yang bisa mereka gunakan. Disusul oleh Sokwu dan juga lainnya yang juga ikut turun dari kereta. Sementara Yeonsuk dan juga seorang prama yang ternyata masih bisa selamat juga berniat untuk turun. Namun untuk menyelamatkan dirinya sendiri, Yeonsuk dengan tega menggunakan si prama sebagai tumbal. Kemudian saat Sokwu dan juga yang lainnya sedang berjalan, tiba-tiba ada sebuah kereta terbakar yang menabrak kereta yang ada di dekat mereka. Kecelakaan itu membuat Sokwu, Suan, Geong, dan si gelandangan harus terpisah dari Yongguk dan juga Jinhae yang ada di depan mereka. Lalu saat Yongguk dan Jinhae sedang berusaha mencari jalan keluar, Yeonsuk tiba-tiba muncul dan langsung mendorong Jinhae sampai membuatnya digigit zombie. Yongguk pun langsung berusaha untuk menyelamatkannya, namun semua itu sudah terlambat. Dan karena merasa sudah sangat putus asa, Yongguk menyerah dan membiarkan dirinya digigit Jinhae yang sudah berubah menjadi zombie. Di saat yang sama, masinis yang sudah mendapatkan kereta langsung turun begitu melihat Yeonsuk dikejar para zombie. Naasnya si masinis malah dimangsa zombie, sedangkan Yeonsuk sendiri berhasil lolos dan langsung menaiki kereta. Di sisi lain, Sokwu, Suan, Geong, dan si gelandangan tengah dalam posisi sulit saat badan sebuah kereta yang dipenuhi zombie hampir saja menimpa mereka. Beruntung ada sebuah celah di mana Sokwu pun langsung keluar dari celah tersebut terlebih dahulu agar bisa membantu lainnya. Sayangnya kereta kembali berguncang dan membuat celah tersebut tertutup. Sementara itu para zombie juga mulai berhasil keluar dari kereta. Si gelandangan pun akhirnya mengorbankan dirinya untuk menahan para zombie, sedangkan Sokwu juga akhirnya bisa menyingkirkan penghalang lubang dan berhasil menyelamatkan Suan dan Geong. Mereka kemudian bergegas menuju ke kereta yang sedang berjalan, di mana saat itu mereka masih harus dikejar oleh ratusan zombie. Bahkan saat mereka berhasil menaiki kereta, zombie-zombie itu malah berhasil melambatkan laju kereta karena harus menyeret ratusan zombie. Namun dengan sekuat tenaga, Sokwu akhirnya berhasil membuat kereta terlepas dari zombie-zombie itu. Tak
berhenti sampai di sana, dari ruang kontrol kereta ternyata sudah ada Yeon-suk yang telah berubah menjadi zombie karena ternyata dia sempat tergigit. Sialnya saat berusaha untuk menghadapi Yeon-suk, Sok-woo malah tergigit. Tapi meski begitu, dia berhasil melempar Yeon-suk jatuh dari kereta. Lalu sebagai usaha terakhirnya dan sebelum dia sepenuhnya berubah menjadi zombie, Sok-woo langsung membawa Geong dan juga Su-an ke ruang kontrol. Dan di sana dia sebisa mungkin untuk mengajari Geong cara untuk menghentikan kereta saat nanti mereka sampai di wilayah yang dirasa cukup aman. Dan tak lupa, Sok-woo juga berpamitan pada Su-an dan berpesan agar Su-an bisa terus bersama Geong. Dan hal itu tentu membuat Su-an sangat sedih karena tak mau berpisah dengan ayahnya dengan cara seperti ini. Begitu juga dengan Sok-woo yang harus melepas Su-an. Dan setelah momen menyedihkan itu, Sok-woo akhirnya berubah menjadi zombie. Namun dia sempat menjatuhkan dirinya dari kereta sehingga Su-an dan Geong tetap aman. Singkat cerita, Geong akhirnya menghentikan laju kereta saat sampai di wilayah yang dirasa aman. Bersama dengan Su-an, Geong kemudian melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki untuk memasuki sebuah terowongan, di mana ternyata mereka sudah sampai di wilayah Busan. Para tentara yang berjaga pada awalnya berniat untuk menembak Geong dan juga Su-an saat melihat siluet mereka di gelapnya terowongan, karena mereka sendiri masih ragu apakah Geong dan juga Su-an steril. Beruntung mereka mendengar Su-an yang bernyanyi sambil menangis dengan begitu pilu, sehingga para tentara langsung bergegas untuk menjemput mereka karena yakin jika Geong dan Su-an steril dari virus zombie. Dan film pun selesai. Train to Busan menjadi film yang menjadi tonggak awal dari series dan juga film Korea bertema zombie yang sukses menebar kengerian para penonton. Yang kerennya lagi, walaupun minim adegan gore dan juga sadis, namun jelas dengan kemasifan teror zombie yang ditampilkan di film ini sangat berhasil dan sangat bisa untuk membuat adrenalin penonton begitu terpacu. So, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe serta share video ini sebanyak mungkin. Gua undur diri, see you next video, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.